Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pertama-tama saya ingin panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan juga berkahnya kepada kita semua. Dan selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Aisyah Sukmawati, SCMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kami. Kali ini saya selaku moderator akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem informasi bangunan, di mana kelompok kami beranggotakan yakni sebagai berikut, yaitu ada Anissa Zultia Nasution, Muhammad Haris Padilla sebagai saya sendiri, Alika Ratna Filia Afrodati, dan juga Muhammad Alfarizki. Baiklah, untuk berikutnya akan saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Anissa. Kepada Anissa dipersilakan untuk memulai pematerinya. Selanjutnya, sistem sebagai perubahan organisasi dan direncanakan. Sistem informasi merupakan entitas sosio-teknis, yaitu peraturan unsur-unsur teknis dan sosial. Pengenalan sistem informasi yang baru mencakup lebih dari sekedar perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu juga mencakup perubahan-perubahan pada pekerjaan, keterampilan, manajemen, dan organisasi. Dalam filosofi sosioteknis, seseorang tidak bisa memasang teknologi yang baru tanpa mempertimbangkan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Sewaktu kita merancang sistem informasi yang baru, berarti kita merancang ulang organisasi. Sistem bisa menjadi sukses secara teknis, tetapi juga bisa menjadi kegagalan pada proses sosial dan politis dalam membangun sistem. Selanjutnya, para analitis perancang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seorang anggota kunci organisasi bisa berpartisipasi dalam proses perencanaan dan diperbolehkan untuk mempengaruhi bentuk akhir dari sistem yang akan dibangun dengan beberapa cara. Yang pertama itu menghubungkan sistem informasi dan perencanaan bisnis. Memutuskan sistem informasi mana yang akan dibangun seharusnya menjadi komponen inti dalam proses perencanaan organisasi. Organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung rencana bisnis secara keseluruhan dan di mana sistem strategis digabungkan ke dalam perencanaan utama. Jika proyek tertentu sudah dipilih dalam konteks keseluruhan dari rencana strategis, wilayah dan bisnis, serta sistem, maka sebuah rencana sistem informasi bisa dikembangkan. Rencana tersebut bertindak sebagai peta petunjuk jalan yang akan mengindikasikan arah perkembangan sistem, dasar pemikiran, situasi saat ini, strategi manajemen, rencana implementasi, dan anggaran. Untuk materi selanjutnya yaitu saya sendiri, untuk melanjutkan materi yang ingin disampaikan pada materi sebelumnya. Baiklah, yaitu yang kedua, yaitu menetapkan persyaratan informasi untuk organisasi, di mana untuk mengembangkan rencana sistem informasi yang efektif, organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai persyaratan panjang dan juga pendek. Dua prinsip metodologi ini digunakan untuk menetapkan persyaratan inti informasi dari organisasi sebagai suatu kesatuan adalah analisis enterprise dan juga faktor-faktor penting kesuksesan. Yang ketiga, yaitu pengembangan sistem dan perubahan organisasi, di mana sistem informasi yang baru bisa menjadi alat yang ampuh bagi perubahan organisasi, memungkinkan organisasi merancang ulang struktur, cakupan, kekuatan relasi, alur kerja, produk, dan juga layanan mereka. Ada 4 macam perubahan organisasi struktural yang dimungkinkan oleh teknologi informasi ini, yaitu otomatisasi, rasionalisasi, perekayasaan ulang, dan juga paradigma perubahan, di mana masing-masing perubahan memiliki akibat-akibat yang menguntungkan dan juga risiko-risikonya tersendiri. Berikutnya kita akan beralih ke tinjauan umum pengembangan sistem, di mana sistem informasi baru merupakan hasil dari proses pemecahan masalah organisasi. Sistem informasi baru dibangun sebagai solusi untuk beberapa jenis masalah atau serangkaian masalah yang dihadapi organisasi. Masalahnya mungkin terjadi ketika para manajer dan juga karyawan menyadari bahwa organisasi tidak berkinerja sebaik yang diharapkan, atau bahwa organisasi harus memanfaatkan peluang baru agar berkinerja karena lebih sukses, di mana aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan solusi sistem informasi ini terhadap masalah atau peluang organisasi tersebut disebut dengan pengembangan sistem. Berikutnya adalah pengembangan sistem adalah jenis masalah terstruktur yang diselesaikan dengan berbagai aktivitas. Berikut adalah aktivitas yang diliputi, yaitu
analisis sistem, yaitu analisis masalah yang coba dipecahkan oleh suatu perusahaan dengan sistem informasi. Analisis ini terdiri dari pendefinisian masalah, identifikasi penyebabnya, spesifikasi solusi, dan identifikasi persyaratan informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem. Yang kedua ada desain sistem, yaitu analisis sistem yang menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi persyaratan informasi, dan desain sistem menunjukkan berbagai sistem akan memenuhi tujuan ini. Desain sistem informasi adalah rencana atau model keseluruhan untuk sistem tersebut. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan proses pengembangan sistem, di mana langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan selama analisis dan desain sistem menjadi sistem informasi yang beroperasi penuh. Langkah-langkah penutup ini terdiri dari pemrograman, pengujian, konversi, dan juga produksi pemeliharaan. Baiklah, saya akan berikan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkannya. Terima kasih. 4. Permodalan dan perancangan sistem terstruktur dan metodologi berorientasi objek. Metodologi terstruktur telah digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan merancang sistem informasi sejak tahun 1970-an. Teknik-tekniknya dilakukan secara bertahap dengan setiap langkah dibangun berdasarkan langkah sebelumnya. Bersifat top-down, berkembang dari yang tertinggi, tingkat paling abstrak, hingga tingkat detail terendah, dari umum ke spesifik. Pengembangan berorientasi objek. Metode terstruktur berguna untuk memodelkan proses, tetapi tidak menangani permodelan data dengan baik. Metode terstruktur juga memperlakukan data dan proses sebagai entitas yang terpisah secara logis. Sedangkan dalam dunia nyata, pemisahan tersebut tampak tidak wajar. Konvensi permodelan yang berbeda digunakan untuk analisis atau diagram aliran data dan untuk desain atau diagram struktur. Selanjutnya ada alternatif pendekatan pengembangan sistem. Siklus hidup sistem tradisional. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sistem. Membagi pengembangan sistem ke dalam tahap-tahap formal, metodologi siklus hidup sistem mempertahankan pembagian kerja formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Siklus hidup juga menekan spesifikasi formal dan dokumen, sehingga banyak dokumen dihasilkan selama berlangsungnya proyek sistem. Pembuatan prototipe. Prototipe adalah versi kerja dari suatu sistem informasi atau bagian dari sistem, tetapi hanya dimaksudkan sebagai model awal. Setelah beroperasi, prototipe akan disempurnakan lebih lanjut hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah desain difinalisasi, prototipe dapat diubah menjadi sistem produksi yang sempurna. Pengembangan pengguna akhir. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir atau tanpa bantuan formal dari spesialis teknis. Serangkaian perangkat lunak yang dikategorikan sebagai bahasa generasi keempat memungkinkan hal ini. Bahasa generasi keempat adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna akhir untuk membuat laporan atau mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan sedikit atau tanpa bantuan teknis. Paket perangkat lunak, aplikasi, dan pengalian daya. Banyak aplikasi yang umum untuk semua organisasi bisnis, misalnya penggajian, piutang, buku besar, atau pengendalian inventaris. Perusahaan dapat menghemat waktu dan uang dengan menggunakan program perangkat lunak yang telah ditulis, dirancang, dan diuji sebelum dari paket tersebut. Sedangkan pengalih-dayaan maksudnya adalah perusahaan yang berlangganan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang disediakan oleh layanan tersebut sebagai platform teknis untuk sistem mereka. Baiklah, saya di sini akan membacakan materi pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Pengembangan aplikasi cepat atau RAD. Istilah pengembangan aplikasi cepat atau RAD digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem yang dapat berfungsi dalam waktu yang sangat singkat. RAD dapat mencakup penggunaan pemrograman visual dan alat-alat lain untuk membangun antarmuka pengguna grafis. Pembuatan prototipe berulang dari elemen-elemen sistem utama, otomatisasi penggunaan kode program, dan kerjasama tim yang sangat erat di antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Selanjutnya ada pengembangan berbasis komponen dan web. Pendekatan pengembangan perangkat lunak ini disebut pengembangan berbasis komponen.
yang memungkinkan sistem dibangun dengan merakit dan mengintegrasikan komponen perangkat lunak yang ada. Komponen perangkat lunak ini semakin banyak berasal dari layanan cloud. Bisnis menggunakan pengembangan berbasis komponen untuk mencatat aplikasi e-commerce. Mereka dengan menggabungkan komponen yang tersedia secara komersial untuk keranjang belanja, autentikasi pengguna, mesin pencari, dan katalog dengan penggunaan perangkat lunak untuk kebutuhan bisnis unik mereka tersendiri. Selanjutnya, pengembangan aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi untuk platform seluler sangat berbeda dengan pengembangan untuk PC dan layarnya yang sangat jauh lebih besar. Aplikasi seluler perlu dioptimalkan untuk tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan. Aplikasi tidak boleh mencoba menjalankan terlalu banyak tugas, dan aplikasi harus dirancang agar mudah digunakan. Oleh karena itu, perusahaan biasanya merancang situs web khusus untuk antarmuka seluler dan membuat beberapa sistem seluler untuk memenuhi kebutuhan ponsel pintar, tablet, dan peramban desktop. Salah satu solusi untuk masalah memiliki 3 situs web yang berbeda adalah dengan menggunakan desain web yang sangat responsif. Dengan desain responsif, pengguna di berbagai perangkat dan browser akan memiliki akses ke suatu sumber konten yang ditata agar mudah dibaca dan dinavigasi dengan perubahan ukuran, penggeseran, dan pengguliran minimum. Sekian dari saya, terima kasih.